Nasalah Habib Muhammad Wasallam Imam Al-Ghazali Imam Nawawi Nas'aluka bi karamatihim wa bi barakati ulumihim an tanfa'a ulumana tu'assir razaqana tuyassir umurana waqdi hawaijana waqdi liyurana wa hasil maqasidana Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirlana amin ya Allah ya rabbal alamin. Tsummal Fatihah. Fatihah ini dikhususkan sekali untuk orang yang kita hormati, kita muliakan, yaitu kedua orang tua kita yang menyebabkan kelahiran kita di dunia ini, yang sudah meninggal. Semoga diampunkan seluruh dosa dan kesalahannya, diterima seluruh amal baiknya, mendapatkan kebahagiaan di alam kuburnya, dijauhkan daripada azab kubur. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima yu'li darajatahuma fil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin ya Allah ya Rabbi. Al-Fatihah. Khusus guru-guru kita yang berjasa memperkenalkan kita kepada Allah, memperkenalkan kita kepada Rasulullah SAW, memperkenalkan kita kepada seluruh ajaran agama. Semoga yang diberikan ilmu yang bermanfaat, yang kita amalkan dan setiap saat menjadi cahaya yang terang benderang yang disampaikan kepada guru-guru kita semuanya dan orang-orang yang pernah berjasa menolong kita, mengurus kita, membantu, meringankan kita, termasuk para donatur Masjid Al-Kafah ini yang mewakafkannya, yang infak sedekah jariyahnya, yang mengurusnya, semuanya diterima kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Selalu kita merasa senang, bahagia, nikmat setiap saat Allah mengirimkan anugerahnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita diberikan sehat dan sempat untuk berjamaah sholat maghrib ini, yang dilanjutkan kita menambah ilmu, artinya kita menambah berlama-lama di masjid ini. Semoga iktikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan dengan tidak pernah bosan kepada manusia yang paling mulia, yang hidupnya dijaminkan
untuk keselamatan umatnya, yakni habibana wa nabiyana maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan semoga kita menjadi umatnya yang setia, yang terus mensyiarkan Islam, menghidupkan ajarannya, sehingga Rasulullah SAW bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, ajaranku, maka tanda orang itu mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka aku akan bersamanya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamil masyayikh wal asatid, para alim ulama, para asatid, para guru, ayah, bunda, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi kita, ada di halaman 42. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'zumu dzanbu indaka udmatan tasudduka an husni dzanni billahi ta'ala. Fa inna man arrafa rabbahu istasghara bi janbi karomihi dan bah. La ya'zumu tidak termasuk besar apa adzanbu dosa. Indaka di hadapanmu, udmatan menjadi besar dosa tersebut, tasuddu yang menghalangi, danbu atau dosa itu kepadamu, an husnidonni billahi ta'ala, untuk berhusnudon atau berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Fa innaman, maka sesungguhnya siapapun, arrofa yang mengenal lebih dekat kepada Allah, robbahu kepada Allah, kepada Tuhannya siman, istasghara itu menganggap kecil siman bijan bikaromihi dari sisi maha murahnya Allah atau kasih sayangnya Allah, dan bahu terhadap dosa orang tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam ilmu hati ini, dalam ilmu adab hati ini, dikenal yang namanya husnudzon billah. Jadi apapun yang terjadi kepada diri kita, takdir-takdir yang kena kepada kita itu tidak boleh merubah husnudzon kita kepada Allah. Sampai-sampai perbuatan dosa kita kalau tetap membesarkan husnudzon, maka di dalam ilmu tasawuf ini tidak ada dosa besar, dosa kecil. Istilahnya seperti itu kira-kira. Apalah artinya dosa besar? Secara fikih ada 7 dosa besar, seperti membunuh, musyrik, ya, kemudian berzina, itu dosa-dosa besar. Ya. Ini dalam konteks tasawuf, bukan dalam konteks fikih. Karena tasawuf itu yang diukur kedekatan orang itu dengan Allah. Maka di saat Syekh Ibnu Khaldun berdebat tentang wali yang tidak kelihatan menjalankan syariat. Waktu itu Syekh Ibnu Khaldun, ulama besar,
pemikir Islam, sosiolog Islam, ekonom Islam. Beliau ini hampir mirip dengan Imam Ghazali, serba bisa. Ya. Beliau awalnya tetap yang namanya waliullah itu secara dohir tidak boleh melemahkan syariat. Jadi harus tetap nampak sholatnya, nampak belajarnya, nampak menjalankan fikihnya. Jadi kalau ada orang yang tidak kelihatan menjalankan syariat, beliau menentang. Nah, tetapi kemudian ya, setelah beliau mengadakan penelitian secara sufi, yang beliau menemukan untuk mencapai sufiyah, orang yang suci jernih hatinya kepada Allah, beliau membuat konsep 3 pilar menuju jadi orang yang sufi. Beliau setarnya dari ayat walladzina jahadu fina, bahwa untuk menjadi seorang sufia itu setar awalnya harus mujahadah, di mana mujahadah itu memiliki semangat yang tinggi, himmatun aliyah, wal istighala bi taatillah, memiliki kesibukan dan motivasi pertama dalam ketakwaan kepada Allah. Namanya mujahadatu taqwa. Nah, disitulah beliau membuat kerangka untuk sampai di sufi itu diawali dengan mujahadatu taqwa. Kenapa? Karena memang takwa itu ukuran seseorang yang mendapatkan jaminan dari Allah. Karena orang takwa itu orang yang setia kepada Allah. Karena mereka menjalankan perintah Allah, imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Dan ternyata manusia yang paling mulia di sisi Allah itu tidak diukur dengan kekayaan, tidak diukur dengan pangkat dan jabatan, tidak diukur darah, keturunan. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi atqa itu lebih dari takwa. Kemudian ada lagi redaksinya, kalimatnya haqqa tuqati, dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi bukan hanya takwa, tapi lebih bertakwa dan dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kemudian disitulah Imam Nawawi radhiyallahu, beliau memberikan tanda orang yang lebih takwa atau takwa sebenarnya, yaitu diawali dengan ijtihadan, yaitu ijtihad itu mujahadah itu. Jadi kita ini harus punya semangat tinggi dan memiliki motivasi. Jadi ibadah itu harus terasa indah karena ada motifnya. Ya. Motifnya. Kain batik itu jadi indah karena dimotif. Rumah kita pun jadi bagus karena dimotif. Sehingga menjalankan perintah Allah itu tidak ada keterpaksaan. Tapi betul-betul kita merasa bahagia. Begitu kita sholat, begitu kita datang ke masjid, ada kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan apapun. Begitu selesai sholat, dalam hati kita hidup ruh yang merasa nikmat, lezat, tidak ada beban dan seterusnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan atqakum. Maka beliau rutenya
siapapun untuk menuju sufiah, orang yang bertasawuf mesti harus melalui mujahadatut taqwa. Yang kedua, beliau membuat rute namanya mujahadatul istiqomah. Karena hanya istiqomahlah yang bisa melekatkan, mendarah dagingkan semua ajaran Islam ini. Kita memiliki power, sehingga di saat kita mendapatkan godaan, baik itu nafsu kita atau bahkan setan sekalipun, tidak akan pernah mampu menghadang keistiqomahan kita. Karena setiap kita akan melakukan kebaikan, nafsu dan setan itu menghadang kita. Dia dari kanan, dari kiri, belakang, ya, 10 arah kita ini dikepung. Mau sholat itu perasaan capek karena kita melawan. Antara jadi tidaknya berjamaah, antara jadi dan tidaknya ke masjid. Itu sambil jalan pun kita perang. Apalagi di rumah. Ya. Apalagi habis sholat nanti ada pengajian. Wah, makin gede itu godaannya. Setan itu. Ya. Nah, itu setiap saat. Nah, orang yang istiqomah itu, ya, seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah. Qad sabaqtum sabqom ba'ida. Kalian itu sudah jauh dan masih jauh. Maka istaqimu, harus kuat, harus tangguh. Beliau Syekh Ibnu Khaldun memberikan rute yang kedua, harus melalui itu. Nah, untuk yang dua ini bisa saja belajarnya otodidak, tidak memakai guru. Itu bisa. Tetapi fase yang ketiga, setelah beliau membaca karangannya Imam Ghazali dan kitab-kitab tasawuf yang terlebih dahulu, maka akhirnya beliau merasa salah dalam memahami tasawuf. Karena ada rute ketiga namanya mujahadatul kasyaf. Sungguh-sungguh memiliki motivasi untuk rindu selalu kepada Allah, untuk cinta mati kepada Allah. Hubban wa syauqan. Kalau di istiqomah, kita masih ada kepentingan kita. Di dunia kita ingin sukses, ekonomi berhasil, dipandang orang. Maka kita rajin ke masjid supaya kita sukses di dunia. Kemudian istiqomah supaya kita masuk surga dan selamat dari neraka. Itu masih asa ego kita, kepentingan kita, ambisi kita. Padahal bagaimana kalau Allah tidak menciptakan surga, berarti kita tidak ibadah kepada Allah. Maka disitulah beliau terus, dan begitu sampai kepada mujahadatul kasyaf, beliau memakai kata-kata Imam Ghazali bahwa kasyaf itu artinya terbuka hijab. Rufi al hijab bainahu wa bainahu. Jadi ruhnya itu melesat ke kaplingnya Allah, kira-kira begitu. Wilayat nurur rabbani, cahaya ketuhanan, wilayah ketuhanan. Nah, ruh orang itu nyemplung ke sana, masuk di sana, yang disebut rahasia Allah. Makanya kalau Imam Ibnu Athaillah memakai istilahnya sirril arwah, rahasia. Jadi ruh kita ini termasuk yang misterius, rahasia Allah. Makanya orang-orang Yahudi memprovokasi orang Quraisy, ya, supaya dia menolak kenabian dan kerasulan Rasulullah. Ya, kalau kamu tidak percaya,
bahwa Muhammad itu bukan utusan Allah. Kalau nggak percaya, tanya tentang Ashabul Kahfi, tanya tentang Ruh, ya, tentang Dzulqarnain. Maka disitulah ya, surat Al-Kahfi 23 menceritakan Rasulullah pernah lupa. Jadi waktu ada orang-orang Yahudi, orang kafir Quraisy mendatangi Nabi karena ingin menjatuhkan Nabi. Wasa'aluhu an ashabil kahfi warruh wadzil qarnin. Muhammad, kalau kamu Nabi dan Rasul, saya ingin dengar cerita Ashabul Kahfi. Cerita tentang Ruh, cerita tentang Dzulqarnain. Waktu itu Nabi ya, mengatakan bahwa birukum ghadan. Saya akan ceritakan nanti. Beliau tidak menyebut insya Allah. Makanya dalam ayat itu disebutkan jangan pernah membuat janji ke depan illa ayyasha Allah. Wala taqul syai'in ghadan illa ayyasha Allah. Jangan pernah kamu berkata nanti kecuali harus dengan insya Allah. Itu asbab nuzulnya seperti itu. Maka kemudian Allah menyampaikan yas'alunaka 'anir ruh. Wahai Muhammad, nanti orang-orang Quraisy dan orang Yahudi itu akan bertanya tentang ruh. Maka Nabi diam. Kemudian dilanjutkan malaikat Jibril, kuliru, jawab, ar-ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhanku. Artinya di dalam diri kita ini ada rahasia Allah. Di saat orang pada fase yang ketiga ada di mujahadatul kasyaf, maka dia sebetulnya ada di alamnya Rabbani, di alam kebesaran Allah. Ada di wilayahnya Allah, ada di kedaulatan Allah, ada di kerajaan Allah. Kita beda negara aja beda yang dilihat, Pak. Begitu kita mau berangkat ke Singapura, masih nampak lah itu bangunan Melayu itu. Ya. Gedung-gedung di Batam menampak. Tapi begitu kita masuk ke Singapura, nggak ada lagi. Pemandangan yang ada di Batam itu hilang. Yang ada ya Singapura, kira-kira begitu. Di saat kita masih di dunia, pandangannya kita ke alam dunia. Semua yang terdalam dunia. Begitu kita masuk di alam kebesaran Allah, yang nampak itu bukan dunia lagi. Dunia itu hilang, lenyap. Di dalam kitabnya Imam Ghazali namanya Mukasyafatul Qulub. Itu diceritakan bagaimana orang yang ruhnya menyeberang pada malam Lailatul Qadar. Ternyata yang dilihat oleh dia adalah surganya Allah. Yang dilihat adalah kerajaannya Allah. Wa minhum man ra'a jannatallah wa minhum man ra'a malakut sama. Kerajaan Allah yang dilihat. Bayangkan, asalnya melihat dunia yang kecil, yang bau, yang jelek, yang tempat berantem, yang cahayanya kadang-kadang redup dan seterusnya. Ini yang diperlihatkan yang sempurna. Maka disitulah para walinya Allah terjerat kecintaan kepada Allah. Setelah diperlihatkan kerajaannya, maka mereka tidak mau lagi ke dunia. Di saat dia tidak mau ke dunia karena lelap di dalam kerajaan Allah. Nah, inilah yang disadari oleh Syekh Ibnu Khaldun. Ternyata ada ruh kita yang tenggelam di dalam kasyaf itu. Sehingga dia di dunia ini seperti orang stres. Karena ruhnya sudah pindah ke sana. Baru di situ mereka, Syekh Ibnu Khaldun menerima. Maka kemudian beliau membuat satu buku tentang perjalanan sufiah menurut versi beliau. Untuk itulah
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang larut di dalam ilmu ini maka tidak berbicara dosa besar, dosa kecil, tetapi bagaimana kedekatan ruhnya kepada Allah. Dia berbuat dosa, dia melakukan kesalahan, tapi dengan kesalahan itu dia lari menuju Allah, bertobat, dan kemudian merasa lebih dekat hatinya kepada Allah. Berarti dengan sebab dosa itu justru lebih baik. Dia diberikan penyakit, yang penyakitnya itu membuat orang itu meludah, menutup hidung, ya. Tidak ada orang yang mendekat, apalagi ingin kenal. Maka dia dibuang ke dalam goa, diasingkan karena mengidap penyakit menular dan seterusnya. Sehingga di dalam goa itu ada dua orang. Yang satu penyakitnya kusta, yang satu penyakitnya dagingnya itu bercampur nanah. Sehingga orang dapat. Apa yang terjadi? Begitu malam-malam orang yang dibuang di dalam goa itu, jadi ada dua orang. Orang yang punya penyakit kulitnya berdarah dan campur nanah itu tengah malam berdoa. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kami telah dibuang jauh-jauh. Sehingga kami hanya berdua dengan Engkau ya Allah. Ya Allah, hanya satu yang kami minta kepadamu ya Allah. Jangan pernah disembuhkan kami dari penyakit ini. Karena gara-gara penyakit ini sangat mudah kami menyebut namamu, memanggilmu ya Allah. Nah, itu namanya kasyaf. Orang sudah melihat keraton Allah. Tidak peduli terhadap manusia. Karena sudah kelihatan kecilnya, hinanya. Maka muncul dalam istilah Jawa, istilah bahasa Jawa. Orang tersebut biasanya disebut orang pinter. Weruh sadurung winuruh. Tahu sebelum dikasih tahu. Pinter orang kedenger, gagah lan ora ketara. Kan begitu, ora ketoro. Jawa kan begitu. Ya. Nah, kenapa? Karena diberi bocoran oleh Allah. Dibuka hijab oleh Allah. Disitulah kesadaran saya Ibnu Khaldun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada orang yang pakaiannya compang-camping, ya, menjijikan. Ternyata itu siasat mereka untuk menghilangkan jejak. Supaya orang lain menyebut dia ini orang gila. Maka jangan gegabah gitu ya. Kalau ketemu dengan orang seperti itu, apalagi di tanah suci Mekah, apalagi di Arafah, kadang-kadang itu adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kisah nyata di Jawa Barat, persisnya di Ciamis. Ini cerita sekitar tahun 80-an. Ada kakek-kakek dengan pakaian yang lusuh, dengan pakaian yang compang-camping, menjelang maghrib bertamu kepada orang kaya raya. Dia menyampaikan, aku ini lapar dan aku ini nggak punya selimut untuk tidur. Orang kaya itu karena entah merasa hebat, akhirnya dia mengusir. Si orang tua itu diusir. Ya. Kamu harus keluar, gak layak kamu, dan seterusnya. Akhirnya si kakek itu berpaling dan keluar. Entah apa yang diucapkan oleh kakek itu, yang jelas tengah malam datang pencuri, ya. Semua isi rumahnya habis. Dan sampai berakhir
dia menjadi pengusaha yang bangkrut. Tidak bisa naik-naik. Kenapa? Bisa saja itu adalah walinya Allah. Man ada walian adzantu bil harbi. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memusuhi wali-walinya Allah, maka dia diizinkan untuk diperangi. Kenapa? Karena wali itu kekasihnya Allah. Ana aliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-walinya Allah itu manusia yang tidak punya rasa takut dan punya hal. Kenapa? Karena tahu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan bocoran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang Allah berikan kepada kita, selama itu ya tidak menghalangi husnudon kita kepada Allah. Walaupun kita diberi penyakit, bahwa penyakit itu anugerah besar dari Allah. Ya, inilah pandangan kita. Kenapa? Bahkan Rasulullah mengatakan man sorba rabbi maradhi sa'atan, orang yang bersabar dalam sakitnya 1 jam, maka dihapuslah dosanya 1 tahun. Kenapa? Karena orang yang sakit itu dia tidak bisa melakukan maksiat. Karena nggak bisa jalan, baca keluar. Ya. Kalau dia sabar 1 jam saja menahan sakitnya, 1 tahun dosa kecilnya diampuni oleh Allah. Banyak sekali hikmahnya sakit itu. Dan harus tahu bahwa sakit itu ciptaan Allah, buatan Allah, produknya Allah. Karena Tuhan itu kan satu. Ini ada kejadian di luar sembuh. Sementara Tuhannya satu. Ya pasti sakit itu pembuatnya adalah yang satu itu. Mau nyangka siapa? Tuhannya cuma satu. Nah itu. Udah habis. Masih ada? Oh, sensitif. Nah, nanti di dalam materi itu nanti kita tahu. Kenapa orang sakit? Bisa jadi sakit itu pengganti dia mati. Karena dalam Lauhul Mahfuz itu harusnya dia mati. Tapi karena orang itu soleh, rajin silaturahmi, sholat maghrib berjamaah, setiap waktu juga sholat berjamaah, maka Allah menghapus takdir matinya. Yamhullahu mayyasha wa yusbitu wa indahu umul kitab. Karena takdir Allah itu ada 2. Ada takdir ma fi ilmillah, ma fi nafsillah. Ada takdir yang hanya Allah yang tahu. Itu tidak bisa dirubah. Orang ini walaupun hidupnya pinggir masjid tidak akan pernah beriman kepada Allah sampai mati. Itu dalam pengetahuan Allah. Tetapi kalau takdir yang ditulis di Lauhil Mahfuz itu bisa dihapus. Yamhullahu mayyasha. Allah menghapus takdir kepada siapapun sekehendak Allah. Wa yusbitu wa indahu umul kitab. Dan Allah menetapkan. Nah, matinya dihapus, digantilah sakit. Nah, sekarang tawarkan. Diambillah dari Lauhil Mahfuz umpama ditawarkan kepada kita. Mau mati atau mau milih sakit? Kan begitu. Selalu begitu. Ya. Dan yang paling tahu itu Allah. Persis di saat mobil kita rusak, dibawa ke bengkel, yang paling tahu urusan mobil supaya nanti sehat lagi ya bengkel. Gitu kan? Cuman caranya bagaimana? Dibongkar dulu itu mobil itu. Diacak-acak dulu. Bila perlu mesinnya diturunkan dulu. Nah, takdir yang tidak sesuai dengan kita itu seperti itu. Kita minta duit malah nambah utang. Kita minta sehat malah lebih sakit dan seterusnya. Kita ingin dimuliakan, dihormati orang malah difitnah, dihinakan. Itu sedang ke bengkel, dibawa ke bengkel. Ya.
Diacak-acak dulu. Maka ada cerita klasik, cerita ada orang dari kampung suami istri, ya, dia tidak tahu begitu sampai di kota istrinya harus langsung dirawat di rumah sakit dan kelahirannya tidak bisa normal, harus disesar. Belum sempat suaminya dikasih tahu bahwa kalau di kota ada cara melahirkan yang tidak normal, yaitu disesar. Begitu dia nganter ke rumah sakit, istrinya dibawa ke dalam, dia tidak boleh masuk, dia marah-marah. Apalagi begitu dilihat istrinya dioperasi, perutnya di ini, dia marah-marah di luar, teriak-teriak, akan saya bunuh dokter itu, kurang ajar, istri saya mau dibunuh dan seterusnya. Kenapa? Karena dia nggak ngerti ada cara untuk menyelamatkan bayi dan istrinya harus dengan cara operasi. Yang tahu itu hanya dokter. Ya. Nah, persis seperti itu. Kita kalau dikasih sakit tidak sabar. Kita merasa kecewa. Kita merasa dilainkan dari Allah. Siapapun yang merasa kecewa dengan Allah, maka dia sedang memarahi Allah, kata Imam Nawawi dalam Nasaihul Ibad. Naudzubillah min dzalik. Maka untuk itulah apapun yang diberikan Allah, fa innaman arrafa rabbah, siapapun yang dia mengenal Allah, ya, siapapun laki-laki yang tahu cara dokter itu, bahwa sebetulnya dokter itu bukan penjahat, tapi dokter itu sangat sayang kepada istrinya dan bayinya. Cuman caranya harus dirobek-robek dulu perutnya. Maka istasghara fi janbi karmizan bah. Dia merasa kecil, tidak ada arti apa-apa di sisi Allah. Tidak ada artinya. Ya. Tidak ada artinya apa-apa dia di sisi Allah. Gak ada perbandingan antara sayangnya Allah dengan sayangnya dia. Sesayang-sayangnya manusia ada batasnya. Ya. Sayang kepada anak, waktu banjir anaknya digendong. Di ais. Begitu air sampai di pinggang, digendong ke bahu. Begitu air naik ke bahu, anak di atas kepala. Begitu air nyampe di atas kepala, pikiran dia mau menyelamatkan anak atau menyelamatkan dia. Kira-kira, ayo nak, kamu renang aja sendiri, biar mamah yang meninggal. Gak ada. Begitu ancaman sudah kepada dirinya, tetap dia akan melepaskan anaknya. Tidak ada peduli lagi, yang penting saya hidup. Itu manusia. Allah itu enggak seperti itu. Rahman Rahimnya Allah itu enggak ada batasnya, enggak ada ujungnya. Maka apalah artinya sayang kita? Itu semua pencitraan. Sayang anak, sayang istri, nah, enggak ada tuh. Tetap ya, ada batasnya. Paling tidak diakhiri dengan kematian. Tapi sayangnya Allah la awala wala akhirah. Maka harus yakin. Ya, bahwa kita bertemu kemarin ada yang tertipu oleh online, hilang uangnya 350 juta. Ada lagi ibu-ibu yang nangis-nangis, 1.400.000.000 Ustaz, uang saya dikuras bu, nangis gitu kan. Emang kenapa ibu? Cerita itu kan semua sebab. Ada orang yang lagi tawaf, kemudian uangnya ada yang nyuri, padahal dia lagi tawaf. Nangis-nangis. Kita nggak tahu. Yang tahu itu hanya Allah. Apa rahasia di balik itu? Yang jelas, semakin takdir itu bertentangan, semakin sempurnalah kasih sayang Allah kepada kita. Maka orang yang belajar ilmu ini, dia akan tetap senyum. Wajhun malihun. Dia tidak pernah merubah wajah. Ya. Nah inilah pentingnya kita. Sehingga
kita merasa kecil di sisi Allah. Ya, ternyata selama ini kita ini salah. Ya, sehingga merubah-rubah. Kalau dapat duit, alhamdulillah. Giliran gak ada duit, lemes. Nah, itu masih jauh kita. Ya, harus gagah. Bisirri wal alaniyah. Kapanpun. Ittaqullah haitsu ma kunta. Ittaqullah mastatum dan seterusnya. Jadi materi ini ya kita simpulkan, jangan pernah bersuudzon kepada Allah dalam takdir apapun. Karena kasih sayang Allah itu mukhalafatul lil hawadis dengan kasih sayang kita. Gak sebanding. Ya. Sehebat-hebatnya kita. Pastilah Allah yang maha mulia. Allah lah yang maha baik. Ya. Tidak ada batasannya. Maka itulah fawadtu amri ilaika ya Allah. Serahkan semua kepada Allah. Biar kami yang ibadahnya, yang taatnya, urusan kami bagaimana engkau saja. Kami tidak akan pernah merasa kecewa. Kami tidak akan pernah ngotot. Bahkan kami tidak akan ikut memikirkan apa yang engkau ciptakan. Apa yang kau buat. Maka yang ada, alhamdulillah. Astagfirullah. Kalau kita salah. Jadi mudah-mudahan ya, materi ini menjadi pegangan. Tambahan ilmu. Jadi kita sehat. Kita sakit. Tetap husnudon kepada Allah. Kita susah, kita bahagia, jangan berubah. Itulah orang yang sampai pada rute mujahadatul kasab. Al-Quran menyebut walladzina jahadu fina, itu mujahadatul taqwa. Lanahdiyanahum subulana, itu mujahadatul istiqomah. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah akan menyertai orang-orang yang muhsinin. Itulah namanya mujahadatul kasab. Mudah-mudahan ada manfaat. Makanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, turunkan keberkahan kepada kami di tempat ini ya Allah. Turunkan keberkahan di tengah-tengah keluarga kami ya Allah. Di tengah-tengah usaha kami, tengah-tengah rezeki kami ya Allah. Allahumma anfa' ulumana wa uluma masyayikhina talamidina, tilmidatina wa jamaatina. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kami, hingga kami bisa memperbaiki ibadah kami ya Allah. Taqabbal minna wa ta'limana ta'alluma kafir anna syayatina. Jadikan ngaji ini penghapus dosa-dosa kami ya Allah. Agar hati kami bisa melihat jernih, melihat kebesaran keagungan-Mu ya Allah. Hati kami tidak buta, hati kami tidak mati, tapi hati kami hidup dengan ilmu-ilmu ini ya Allah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabil ummi ala alihi washabihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja, mohon maaf atas segala kesalahan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.